Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi akan mempraktikkan modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik dengan anggota. Saya Ribut Widodo dari SMP Negeri 17 Merangin. Saya Sulastri SE dari SMA Negeri 2 Merangin. Saya Sri Wahyuni dari SD 241 Muara Delang 1. Makan durian pakai ketan. Bagi pemirsa semuanya, Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulastri. Waalaikumsalam Pak Ribut. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Bu, hari ini mohon izin ya Bu ya. Saya rencananya akan melaksanakan praktek coaching Bu, nanti dengan coach saya. Baik Pak Ribut. Mungkin sebagaimana kita sepakati bersama kemarin, bahwasanya Bapak pada hari ini akan melakukan praktek coaching ya Pak ya. Dan di sini saya akan melihat, mengamati dan juga menilai praktik yang akan Bapak lakukan dengan Ibu Sri Wahyuni. Insya Allah hari ini ya Pak ya? Iya Bu. Saya bertindak sebagai observer dengan praktik coaching menggunakan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Seperti itu Pak ya? Iya. Namun sebelum kita melakukan observasi coaching pada hari ini, izinkan saya ya Pak ya mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan perencanaan coaching yang akan dilakukan hari ini. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bapak lakukan? Baik Bu Sulastri, mohon izin menyampaikan bahwa nanti kompetensi yang akan saya lakukan, yang pertama tentang kehadiran penuh. Nah, terus saya juga akan mendengarkan tentu secara aktif Bu. Dan yang ketiga, tentu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, yang saya tujukan kepada uji saya nantinya Bu. Oke, baik Pak. Berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Iya, benar sekali Bu Sulastri. Baiklah, kompetensi yang ingin dikembangkan insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Selanjutnya pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana nanti yang secara aktif dan spesifik yang akan Bapak lakukan? Iya Bu, yang jelas ya Bu ya, nanti kompetisi yang paling spesifik tentu yang akan saya ambil daripada kunci tadi adalah yaitu dengan mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya kepada kunci dengan harapan nanti dapat menggali dari potensi inspirasi maupun strategi dari kunci itu sendiri Bu. Gitu ya. Berarti di sini ada dua kompetensi ya Pak ya. Kompetensi yang dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak ya? Iya benar sekali Bu Sulastri. Selanjutnya pertanyaan ketiga nih Pak. Boleh Bu, monggo. Oke, pertanyaannya yaitu indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching itu pada hari ini itu apa Pak? Oh iya Bu, yang saya inginkan Bu Sulastri di dalam coaching kesempatan kali ini, di mana peran saya sebagai coach saya itu nantinya mampu mendapatkan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadikan kesulitannya begitu ya, melalui langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach itu sendiri gitu Bu. Jadi indikator pencapaiannya itu adalah supaya coach nantinya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu ya Pak ya? Benar sekali Bu, itu yang kita harapkan. Betul ya, bagus lah. Oke,
Mungkin hanya 3 pertanyaan itu saja yang saya ajukan, Pak. Semoga coaching ini bisa terlaksana dengan maksimal. Sudah tuh proses coaching ini bisa memberikan manfaat bagi keduanya dan memberikan pembelajaran yang mungkin tersirat di dalam percakapan coaching. Iya, iya Bu, ya. Mungkin Pak Ribut dan Bu Sri sudah bisa kita mulai proses coachingnya. Oke Bu, siap Bu, kami Bu, ya. Oke, di sini mungkin saya sebagai observer akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak lihat sebelumnya, gitu ya Pak ya? Ya, siap Bu. Baik, mungkin bisa dimulai coaching dengan Bu Sri, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu atas penyampaian dari Ibu. Oke, sama-sama, semoga sukses dan lancar ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin Bu. Terima kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam Pak. Sudah lama Bu Sri? Belum lah Pak, kurang lebih sekitar 5 menit yang lalu. Mohon maaf ya agak terlambat hadir ini. Nggak apa-apa Pak. Apa kabar hari ini Bu Sri, sehat? Eh, Alhamdulillah sehat Pak, alhamdulillah sehat. Oh gitu. Iya Bu. Alhamdulillah lah kalau demikian Bu Sri. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi nampaknya Bu Sri hari ini tidak seceria biasanya deh. Begitu ya Ya, Pak. kira-kira barangkali ada sesuatu hal barangkali yang hendak disampaikan Bu Sri. Terlihat ya Pak ya dari Ya nggak seperti biasanya saja sih. iya. Gitu lain. Iya Pak. Barangkali ada sesuatu hal yang nak disampaikan Bu Sri, monggo. Iya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya sudah Sama-sama. mengganggu waktunya. Saya di sini pengen sekedar sharing karena beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman, maksudnya kurang nyaman dengan situasi kondisi yang saya hadapi di sekolah saya. Baik Bu Sri. Nggak masalah Bu Sri. Yang jelas jangan sungkan-sungkan kalau Ibu ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan permasalahan di sekolah. Insya Allah saya akan meluangkan waktunya Bu Sri. Iya, yang pasti nanti saya berharap akan mendapatkan seperti ketenangan ya Pak ya setelah nanti saya bercerita terhadap Bapak. Saya berharap nanti lebih lega lagi di saat saya mengajari peserta didik saya seperti itu. Oh gitu, iya. Jadi begini Bu Sri, karena barangkali waktu kita juga nanti nggak lama ya Bu Sri, karena ini di sela-sela jam kita mengajar. Kebetulan ini kita ada jam istirahat ya, barangkali 10-15 menit. Itu jadi apa kira-kira yang bisa saya bantu nih untuk paling tidak ikut meringankan apa itu beban dan membuat Bu Sri Wahyuni nanti setidaknya bisa merasa nyaman, begitu Bu? Iya, sebelumnya saya sedih sebenarnya Pak. Saya itu pengen mengundurkan diri dari pekerjaan tambahan saya di sekolah seperti itu Pak. Kan Bapak tahu saya juga sebagai wali kelas, tetapi saya menjabat sebagai ketua kegiatan di literasi gitu. Saya merasa beban ini sangat berat bagi saya gitu. Saya merasa terbebani gitu. Begitu banyak tugas yang ada di sekolah yang dilimpahkan kepada saya seperti itu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa dan apa yang membuat Bu Sri Wahyuni ini merasa berat sehingga harus mengambil keputusan untuk resign dari tanggung jawab yang diberikan kepala sekolah itu. Kira-kira apa yang membuat Bu Sri Wahyuni demikian, dan barangkali Bu Sri sudah mengambil langkah Bu Sri untuk apa itu, untuk hal yang Ibu rasakan itu? Iya, begini Pak, kan sudah saya jelaskan tadi bahwasannya saya sebagai wali kelas, tetapi saya memiliki beban tambahan yang lebih,
saya rasa saya tidak sanggup. Saya Mm-mm. meluangkan waktu, dalam membagi waktu. Mm-mm. Jadi selain sebagai ketua kegiatan literasi, saya juga Mm-mm. sebagai pembina pramuka. Mm-mm. Jadi saya rasa mungkin dari rekan-rekan yang lain yang bisa Mm-mm. dilimpahkan begitu, bukan hanya saya gitu. Mm-mm. Saya juga sudah berusaha komunikasi Mm-mm. dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Beliau itu bukan tidak mengizinkan saya, tapi Mm-mm. saya harus membantu kegiatan ini seperti itu nah Pak. Jadi sebelum mengundurkan diri sebagai ketua kegiatan literasi, saya ini harus mencari orang pengganti yang bisa menggantikan saya seperti Oh itu. gitu. Mm-mm. Baik, saya tangkap apa yang disampaikan Bu Sri dengan apa keinginan Bu Sri yang demikian dan alasan Bu Sri yang demikian telah disampaikan tadi. Bu Sri ternyata sudah berkonsultasi ya dengan Bapak Kepala Sekolah. Selain Bapak Kepala Sekolah menginginkan supaya ada pengganti ya yang bertanggung jawab di bidang itu, kemudian Pak Kepala Sekolah juga masih menginginkan paling tidak Bu Sri juga ikut memberikan referensi kepada pengganti itu untuk mengantarkan agar pelaksanaannya ini menjadi lancar. Bagus sekali itu. Nah, sejauh ini atas konsultasi dari Pak Kepala Sekolah itu kemudian apa yang Ibu coba lakukan gitu? Saya sebenarnya senang ya dengan tanggapan beliau Pak. Tanggapannya sebenarnya sangat baik, maksudnya tidak memarahi saya. Beliau menyarankan bahwasannya kalau saya ingin keluar, ingin mengundurkan diri, saya harus memiliki rekan pengganti, guru pengganti gitu. Saya juga sudah berusaha jujur ya Pak menyampaikan masalah yang saya hadapi kepada beliau, bahwa selama ini ketika saya mengerjakan tugas tambahan sebagai kegiatan literasi itu, saya itu merasa terbebani ya Pak. Ya kadang saya juga sampai tidak ada waktu untuk keluarga saya. Kebetulan saya juga punya anak PAUD gitu. Jadi saya merasa sudah tidak sanggup lagi seperti itu Pak. Baik. Kalau memang demikian masalahnya dan Pak Kepala Sekolah menyarankan demikian, ya kan? Kemudian terkait dengan termasuk bagaimana untuk mencari pengganti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah itu, langkah apa kira-kira yang akan Bu Sri lakukan dalam hal ini gitu? Ya menurut saya langkahnya itu yang saya ambil tadi ya sudah saya tempuh. Selain itu saya juga ingin teman saya bisa mengikuti jejak saya begitu loh Pak. Bukan hanya saya terus, saya sudah bertahun-tahun gitu. Saya ingin menularkan kepada rekan saya yang lain, yang adik-adik yang masih muda seperti itu. Saya sudah berusaha komunikasi dengan mereka untuk menggantikan saya. Oke, berarti sudah dikomunikasikan ya Bu, dengan calon pengganti itu. Bu Sri sudah ada figurnya. Nah, baik Bu Sri. Sekarang sudah ada figurnya. Kemudian tentu Bu Sri itu untuk kedepannya tidak membiarkan begitu saja ya kepada pengganti itu. Nah, sebagai bentuk komitmen Bu Sri, ya kan, dalam ikut mensukseskan program literasi sekolah, walaupun dalam hal ini Bu Sri itu tidak lagi menjadi ketua ya nantinya. Kira-kira apa yang bisa Ibu berikan sebagai bentuk dorongan gitu kepada pengganti Bu Sri nantinya gitu Bu ya. Ya yang pasti saya kan sudah berkomunikasi dengan rekan sejawat yang ingin menggantikan saya. Saya bukan bermaksud untuk menggurui beliau ya Pak. Di sini saya ajak berkolaborasi bahwasannya pada saat saya menjabat sebagai ketua di literasi ini, kegiatan yang sudah saya lakukan seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Dan saya pasrahkan kepada beliau apabila ada inovasi baru atau kreasi yang baru saya persilahkan. Namun maksudnya tidak mematahkan dari yang saya dirikan di awal seperti itu Pak. Oh iya, baik. Berarti kalau saya tangkap, Bu Sri ini setelah mendapatkan pengganti yang baru masih tetap komitmen
untuk tetap mendukung gerakan literasi di sekolah Iya. ya. Nah, dengan menyampaikan pencapaian-pencapaian yang telah Ibu lakukan di saat Ibu menjabat sebagai ketua literasi, dengan harapan program itu bisa tetap berkelanjutan gitu ya Bu Sri ya. Iya, Nah, namun saya mm-mm. tidak ikut andil serta dalam kegiatan Mm-mm. itu. Saya hanya sebagai motivasi terhadap Mm-mm. mereka seperti itu, Pak. Luar biasa Bu Sri. Nah, kira-kira Bu Sri, setelah ada komitmen yang disampaikan demikian oleh Bu Sri, kira-kira kemudian kapan program peralihan ini akan mulai berjalan Bu Sri? Ya, secepatnya ya Pak ya, karena Mm-mm. saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah, beliau Mm-mm. menyarankan harus memiliki guru pengganti, Mm-mm. maka saya juga sudah menemui rekan saya, Mm-mm. dan itu ada 2 kandidat Pak. Saya Iya. tawarkan kepada mereka berdua, kira-kira Mm-mm. siapa di antara ibu yang bisa menggantikan saya. Saya terus terang saja Pak, saya Mm-mm. jujur, Mm-mm. kendala yang saya hadapi sebelumnya seperti apa. Jadi kedepannya nanti kalau mereka sudah menjabat sebagai ketua, Mm-mm. mereka tidak merasa, oh dulu Bu Sri Wahyuni bilangnya sebagai ketua tuh enak begini-begini, ternyata kok bebannya berat gitu. Mm-mm. Saya terus terang saja kepada mereka seperti itu. Oh iya, jadi segala sesuatu dalam pelaksanaan kinerja itu ya Bu Sri, Ibu ceritakan Ya, baik Pak. tantangannya, baik pencapaiannya, berarti sudah Ibu sampaikan ya. Sudah Nah, Pak. menarik Bu, saya tangkap dari pernyataan Bu Sri tadi, ini ada 2 calon gitu ya, 2 figur yang punya kans, yang Ibu pandang punya potensi untuk menggantikan Ibu ya. Kemudian kira-kira dari kedua dari kedua figur itu, Ibu kira-kira bisa memastikan salah satunya yang mana, barangkali dasarnya apa gitu. Nah itu dulu, kira-kira dari keduanya itu kan nggak mungkin Bu dua-duanya. Nah, dari keduanya itu kira-kiranya yang mana yang menurut kriteria Bu Sri Wahyuni yang bakal meneruskan tanggung jawab Bu Sri dalam mengampu literasi. Ya, sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya tidak memiliki kriteria yang seperti kriteria yang mutlak ya Pak terhadap kedua rekan saya. Saya tawarkan kepada mereka. Jadi kan saya ini bukan sebagai kepala sekolah, jadi saya tidak bisa memandatkan, oh ibu ini harus jadi ketua, seperti gitu. itu. Jadi saya tawarkan di antara kedua rekan ini. Kebetulan yang satu pengantin baru dan yang satunya masih single Pak. Jadi kalau menurut saya lebih berat ke yang single karena mungkin waktunya lebih luang seperti itu. Dan masih fresh ya Pak ya, mungkin lebih kreatif lagi, ide-ide cemerlangnya lebih banyak seperti itu. Tetapi jika nanti satu di antara mereka dengan kesadarannya siap untuk menggantikan Bu Sri, yang satu tadi siap mendukung ya Bu ya? Iya, siap mendukung Pak. Oh ya, dalam satu teamwork gitu ya? Ya, Kita meskipun hanya satu ya Pak, pasti ketua hanya satu, pasti yang rekan satunya tetap ikut berkolaborasi. Iya, dalam satu tim kerja ya? Iya, Pak. Oh luar biasa. Nah baik Bu Sri, jadi tentu dalam masa peralihan nanti sampai dengan Bu Sri digantikan oleh figur yang baru, apa yang akan Ibu lakukan sampai pergantian nanti tentunya gitu kan? Nah, sampai masa peralihan nanti apa yang akan Ibu lakukan sementara ini, karena Ibu posisinya masih menjabat sebagai ketua literasi ini gitu. Nah, kira-kira apa? Ya, saya selain berkonsultasi dengan kepala sekolah tadi, saya juga sudah terus terang akan merekrut, maksudnya ada orang yang untuk menggantikan saya. Saya galilah potensi rekan saya ini tadi Pak. Di antara keduanya, kita belum menentukan ya Pak di antara kedua tadi. Masih sama kita dorong kedua rekan saya tadi. Nanti pada saat finali, maksudnya siapa yang tepat itu saya konsultasikan lagi dengan kepala sekolah. Karena beliau yang bisa menentukan kan Pak di antara kedua rekan saya tadi. Saya hanya memfasilitasi rekan saya saja. Iya, ya baik. Berarti sampai nanti menjelang masa peralihan itu Bu Sri tentu sambil memberikan sosialisasi cara kerja dan lain sebagainya ya. Berbagi
praktik baik lah waktu Iya, itu yang iya. pernah dilakukan ya Bu Sri ya. Iya Pak. Oh ya, oke. Kalau memang komitmennya demikian, nah setelah kita bincang-bincang sejenak tadi Bu Sri, Iya Pak. saya juga mau menanyakan Bu Sri. Di awal tadi Bu Sri merasa murung, galau, ternyata ada masalah. Masalah itu mencari solusi bagaimana mengurangi beban kerja. Iya Ya kan? Pak. Saya tangkap tujuannya tadi bagaimana mengurangi beban kerja dengan beban kerja yang diberikan Pak kelas-kelas seperti itu ya. Nah sekarang kalau memang demikian, closing statement Bu Sri, apa yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita pada kesempatan siang hari ini Bu Sri? Iya, iya Pak, baik Pak. Sebelumnya Bapak tahu mungkin saya tadi merasa galau, saya sedih, saya hampir nangis tadi ya Pak. Karena saya rasa beban itu cukup berat bagi saya. Karena memang saya dulu menjabat itu pada saat saya masih single Pak. Oke. Ya, saya masih single, mungkin saya masih banyak waktu luang, jadi saya enjoy saja melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati. Kemudian setelah saya berkeluarga dan memiliki anak, itu saya rasa berat, beban di sekolah sebagai wali kelas, kemudian di rumah ya Pak ya. Jadi seperti itu. Dan setelah saya berkonsultasi dengan Bapak, kita sharing seperti ini, saya rasa saya sedikit memiliki ketenangan lah ya Pak. Saya lega, sudah saya mengutarakan dengan sejujur-jujurnya apa yang saya alami dan apa yang terjadi dan apa yang akan saya lakukan ke depannya seperti itu. Alhamdulillah kalau demikian Bu Sri Wahyuni, tentu dengan Bu Sri mengungkapkan permasalahan dengan harapan tujuannya bisa mengurai kesibukan-kesibukan yang Ibu rasakan ya kan? Iya. Tanpa kedepannya juga nanti tidak dirugikan sekolah ini dalam gerakan literasi. Nah, sudah mendapatkan solusi dan saya sebagai rekan curhat ya pada siang ini mendukung sepenuhnya Bu Sri dengan langkah-langkah dan strategi yang memang sudah Ibu lakukan. Lanjutkan itu dan teruslah saling mendukung di kegiatan literasi itu. Nah, demikian Bu, mungkin dirasa cukup Bu Sri? Iya baik ya Pak, saya terima kasih ya Pak. Berarti yang saya tangkap bahwasannya kita kalau memiliki tanggung jawab itu harus sepenuhnya. Dan saya mengundurkan diri dari ketua ini juga tidak serta-merta saya langsung keluar begitu saja. Cuman saya juga mencari kandidat yang saya rasa bisa menggantikan saya. Terima kasih banyak Pak, saya sudah merasa lega. Luar biasa. Saya undur diri ya Pak ya. Nggih. Terima kasih Bapak. Iya sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bu Sri Amin. dan komunitas di sekolah Bu Sri. Iya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ribut, Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Sulastri. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Pak Ribut dan Bu Sri ya atas praktek coachingnya pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Namun di sini kira-kira indikator apa saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan, Pak? Baik Bu Sri, Bu Sulastri. Indikator yang tercapai yang saya lihat dari penyampaian Kuci itu sendiri Bu, itu intinya bahwa Kuci telah menggali potensinya secara mandiri dan berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Gitu Bu yang saya tangkap. Alhamdulillah ya. Ya. Baik Pak, jadi berdasarkan yang saya amati selama proses coaching ya, itu sudah berjalan sangat baik ya. Dimana alur tirtanya itu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawabnya itu sudah terstruktur kalimatnya. Dan pertanyaannya juga sudah sangat berbobot ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak membebankan serta mengalir percakapannya seperti percakapan sehari-hari. Syukur alhamdulillah Bu Lastri kalau demikian. Seperti Bu Sri sendiri nampaknya sudah menemukan solusi dan merasa lega kalau saya lihat. Iya Bu ya. Jadi kira-kira kompetensi apa lagi sih yang diinginkan dan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang harus dilakukan Pak kira-kira? Ya baik Bu. Jadi sebagaimana yang disampaikan dari
Puji tadi sekilas di awal saya sudah juga menengok ya Bu, bahwa nampaknya kok murung, tidak seperti biasanya dekat sejawat kami ini. Nah, setelah kemudian kami mengkondisikan situasi, dan pada saat percakapan itu kami memang berusaha untuk menghadirkan kehadiran penuh ya, jadi dengan benar-benar dari yang muncul dari perasaan, kemudian mendengar secara aktif, dan juga tentu saya menyampaikan pertanyaan itu atas pernyataan-pernyataan yang saudara Puji sampaikan gitu Bu. Jadi menurut saya pencapaian itu sudah bagus loh Pak, dari praktek coaching tadi. Awalnya Bu Sri dengan wajahnya yang agak murung, Iya, tapi setelah iya. melakukan coaching langsung plong Iya, lega, iya gitu. ya, iya ya Bu Sri ya. Iya, benar-benar. Iya ya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya ya, sudah diluangkan untuk percakapan pasca observasi ini. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dalam hal pemecahan masalah ya, dan lebih baik lagi dalam menjalankan tugas yang sudah Ibu jalankan sebelumnya, mungkin keberatan, tapi alhamdulillah sudah ada solusi ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Sulastri Sama-sama, atas Pak. penguatan yang diberikan kepada kami dalam melakukan coaching. Semoga hal ini bermanfaat bagi saya sebagai coach. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam, Ibu Sulastri. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik. Ibu sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah. sehat, Bu. Jadi gimana Bu? Jadi begini Bu, izinkan saya mungkin pada hari ini bersama Pak Ibu rencananya akan melakukan coaching. Oh iya, hari ini ya Bu ya jadwalnya ya? Iya. Oh bersama Pak Ribut. Jadi nanti saya di sini bertindak sebagai observer, Iya. ya Bu ya. Nanti praktik coaching itu menggunakan alur Tirta. Jadi di mana nanti ada tujuannya ya Bu ya. Iya. Tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian nanti ada rencana aksinya dan tanggung jawab seperti itu ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Iya. Jadi di sini mungkin ada beberapa kompetensi yang ingin saya lakukan Bu. Iya. Oke, baik. Berarti nanti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan hari ini adalah apa Bu? Kehadiran penuh, mungkin ya Bu ya? Ya, yang jelas Mendengarkan aktif. Ya, benar sekali Bu. Di sini Iya. kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu kehadiran penuh tadi, mendengarkan aktif. Yang ketiganya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bersama coach yang nanti saya lakukan bersama Pak Ribut Bu. Oke. Jadi ketiga kompetensi tadi ya mudah-mudahan yang ingin Ibu kembangkan nanti insya Allah bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya, benar Oke. sekali Bu, benar sekali. Oke. Baik, selanjutnya nih Bu, pertanyaan yang kedua. Dari ketiga kompetensi itu nanti kira-kira mana yang secara aktif dan juga spesifik yang akan Ibu lakukan terhadap Pak Ribut, terhadap coaching? Oh, gitu ya Bu ya. Yang jelas nanti kompetensi yang spesifik yang saya akan lakukan yaitu mendengarkan aktif Bu. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Sudah tuh yang lebih lebih spesifik yang untuk saya lakukan untuk coaching nantinya sama Pak Ribut. Ya, oke. Berarti ada dua kompetensi ya Bu ya, benar. yang ingin dikembangkan lebih spesifiknya yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan. Oke. Ya, selanjutnya izinkan saya juga mengajukan pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan yang ketiga itu indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai terhadap coaching hari ini itu apa kira-kira itu? Indikator yang ingin saya capai di dalam coaching nanti yaitu bersama coach nanti saya ingin mendapatkan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan melalui langkah-langkah yang telah disampaikan coaching kepada saya. Mungkin itu indikator yang ingin saya ingin capai. Jadi indikator pencapaiannya itu adalah supaya coaching Pak Ribut itu nantinya bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu ya Bu ya? Benar sekali Bu. Ya, oke. Ibu, jadi mungkin hanya 3 pertanyaan itu ya yang saya ajukan. Nanti Ibu
mengidentifikasi, kemudian nanti menentukan alurnya seperti apa, kemudian nanti indikatornya apa yang akan dinilai. Ada 2 indikator tadi Bu ya. Iya benar. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan nanti memberikan pembelajaran ya Bu untuk antara coach dengan coach. Amin. Ya. Saya juga berterima kasih Bu atas waktunya sudah melakukan pra observasi ini. Iya, ya oke. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Setelah ini mungkin bisa langsung dimulai dengan Iya. Pak Ribut ya Bu ya. Benar sekali Bu. Nanti kemudian Ibu temuin saya lagi nanti setelah melakukan observasi dengan Pak Ribut ya Bu. Iya benar sekali Bu. Oke Bu, silakan. Oke, terima kasih ya banyak Bu. Sama-sama, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu. Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Lastri, alhamdulillah sehat walafiat. Gimana dengan kabar Bu Sulastri sekeluarga Bu? Alhamdulillah saya sehat saja Pak Ribut. Syukur Bu. Ya, Ini kok saya amati kok wajahnya kurang ceria ya Pak ya. iya Sudah Bu. tuh ada raut-raut wajah yang kayaknya beban gitu Pak. Kira-kira ada apa ini Pak? Mungkin bisa diceritakan. Begini loh Bu Lastri, memang nggak bisa saya tutup-tutupi ya Bu ya. Sebenarnya saya memang lagi ada sedikit masalah Bu Lastri. Namun saya ini bingung Bu, mau mengutarakan, mau curhat dengan siapa begitu. Kira-kira apakah kesempatan ini Bu Sulastri berkenan meluangkan waktu Bu untuk kiranya saya dapat menyampaikan sedikit permasalahan dan beban yang saya hadapi Bu. Insya Allah tidak terganggu dan saya punya waktu Pak. Yang jelas jangan sungkan-sungkan. Saya sendiri tidak terganggu kok. Oh, syukur alhamdulillah. Matur nuwun Bu. Demikian nggih. Nah, Sama Pak Ribut. ya. Jadi begini loh Bu Sulastri. Beberapa hari belakangan ini saya ini sering merasa tidak nyaman. Bahkan ini sering membuat saya sampai nggak bisa tidur larut malam tuh Bu. Ya kan? Karena pikiran saya nggak tenang terus terang. Saya kepikiran terus masalah yang sedang saya hadapi Bu. Begitu. Jadi kira-kira apa sih yang untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak ini? Dan kira-kira apa sih hasil yang ingin diharapkan dari pembicaraan kita ini Pak? Gini Bu Lastri, saya berharap nantinya setelah saya menyampaikan permasalahan saya kepada Bu Sulastri ini, harapan saya mendapatkan ketenangan. Saya telah menceritakan keluh kesah saya inilah kepada Bu Lastri nanti. Intinya saya ingin ketenangan gitu Bu. Baik Pak. Jadi kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Bu, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya Bu Lastri. Saya berharap bisa tenang, lega, terutama dalam mengajari anak didik saya. Ini mudah-mudahan ya Pak ya, semoga kita bisa mendapatkan pemecahan permasalahannya nanti ya. Jadi permasalahannya itu seperti apa Pak? Bisa ceritakan sebenarnya ini? Ya Bu, rasanya saya mau mengundurkan diri saja lah Bu dari pekerjaan tambahan saya di sekolah. Loh. Kenapa Pak? Ada apa? Ya sudah setahun sih Bu, saya ini merasa terbebani dengan pekerjaan tambahan yang diamanatkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ibu tahu kan, selain saya ini jadi guru, saya juga jadi ketua kegiatan literasi di sekolah Bu. Gitu. Jadi sekarang ini saya terbebani, apalagi dengan dengan kesibukan keluarga Bu yang semakin banyak. Saya terus terang terbebani Bu di dalam menggerakkan kegiatan literasi di sekolah ini.
Intinya itu sih Bu. Oh iya 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 iya. Tapi Pak, apakah Bapak sudah membicarakan dengan kepala sekolah ini masalah Bapak ini? Oh yang ini ya Bu ya. Iya. Eh, Alhamdulillah sudah. Hmm. Kalau kata Pak Kepala Sekolah, beliau ini 2 hari yang lalu memanggil saya Bu. Bukan tidak mengizinkan saya untuk resign ini ya Bu. Iya iya. Tapi iya, iya, iya. beliau mengatakan kepada saya sebelum saya mengundurkan diri dari ketua kegiatan literasi sekolah ini, saya diminta untuk mencarikan orang yang tepat untuk menggantikan posisi saya. Dan saya pikir memang benar itu Bu, karena untuk berjalannya suatu kegiatan itu memang harus ada yang mengendalikan gitu Bu, ada yang bertanggung jawab dalam mengelola begitu Bu. Jadi ini kepala sekolah nggak keberatan nih Pak dengan Bapak mengundurkan diri? Setelah saya menghadap beliau itu saya rasa beliau tidak keberatan sih Bu, apalagi saya sudah menjelaskan itu ya. Yang melatar belakangi kenapa saya menginginkan untuk mengundurkan diri itu Bu. Oh. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon kepala sekolah tadi? Ya saya senang Bu dengan tanggapan beliau bahwa mengabulkan saya untuk mengundurkan diri. Namun ya jujur Bu, saya ini juga dengan masalah yang saya hadapi ini sebagai ketua literasi ini, saya merasa terbebani. Dan saya sekarang ini sedang apa ya Bu, berusaha untuk mencari figur pengganti saya yang memang diinginkan oleh Pak Kepala Sekolah itu. Apalagi ya Bu, kami ini di rumah terus terang Bu, kami ini orang rumah, maaf, sedang mengurus balita Bu ya, nambah momongan gitu Bu. Jadi memang kami ya agak sibuk ini Bu. Nah itulah Bu. Oh jadi masalahnya begitu. Iya Bu. Tapi kalau begitu izinkan saya bertanya nih Pak. Ya. Bu, monggo Bu. Kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan Bapak selama menjabat sebagai ketua literasi selama ini? Oh begitu. Iya Bu, seperti yang tadi sedikit saya ceritakan ya Bu ya. Saya itu selain ketua literasi juga mesti harus mengajar. Dan saya juga kebetulan jadi wali kelas Bu. Selain itu ada yang paling penting juga dalam hidup saya, yaitu keluarga. Jadi saya begini Bu, tetap ingin melaksanakan tanggung jawab di sekolah semampu saya ya Bu. Tetapi keluarga juga tetap harus mendapatkan prioritas perhatian dari saya, sehingga paling tidak dengan mengurangi beban kerja di sekolah dalam tidak lagi menjadi ketua literasi, paling tidak saya semakin bisa membagi waktu ya Bu, antara tanggung jawab dengan keluarga dan tanggung jawab saya di soal kedinasan di sekolah gitu loh Bu. Oke baiklah. Namun di sini Pak Ribut, mengapa sih harus mengundurkan diri? Apa tidak ada jalan lain gitu? Jadi tanpa harus mengundurkan diri gitu loh Pak. Ya, boleh minum sebentar ya Bu ya. Monggo. Sebenarnya itu sih bagus Ibu, ya kan. Cuman ini memang setelah saya berunding dengan keluarga dan saya sudah berkonsultasi kepada Pak Kepala Sekolah, daripada ini nanti tetap kita lanjutkan toh Bu, tapi saya terbebani dengan beban perhatian yang harus saya bagi, ini nanti kan jadi tidak maksimal. Nah, sehingga saya kalau diberi tanggung jawab kemudian tidak maksimal, itu rasanya tidak puas begitu loh Bu. Benar. Iya, gitu Bu.
Tapi sebenarnya itu udah bagus ya Pak ya. Seperti Bapak menceritakan sebenarnya kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah juga tidak berpikiran negatif kepada Bapak. Gitu toh Pak ya. Iya. Jadi jadi gitulah pentingnya mungkin ya Pak, bersikap jujur dan mengutarakan isi hati. Mungkin dengan kita jujur apa masalah yang kita hadapi, Iya. maka kepala sekolah juga memaklumi, gitu kan Pak ya? Iya, saya kira Pak Kepala Sekolah demikian Bu, dari apa itu nada yang tersirat Iya, dari iya, percakapan iya. saya dengan Pak Kepala Sekolah itu Bu. Iya. Ya, jadi setelah Bapak bercerita, oke, bagaimana perasaannya sekarang? Ya sekarang ini saya lega Bu, cuman permasalahan ini saya akan diminta untuk mencarikan pengganti yang tepat. Nah inilah Bu, kemarin saya sudah sempat bincang-bincang kepada rekan sejawat ya, karena memang beliau juga masih muda ya Bu, masih bujangan. Iya benar. Dan saya juga memberikan motivasi kepada beliau, inilah kesempatan barangkali untuk mengembangkan potensi untuk menggantikan saya di bidang literasi dengan menjadi ketua literasi itu. Nah kemarin beliau minta tentu sanggup, tapi ya tentu minta diberikan apa, sharing pengalaman. Iya, benar, Begitu benar, Bu. benar. Ya kemarin Bu. Jadi mungkin kira-kira Bapak masih ada sedikit resah nggak selama ini? Masih ada terbeban nggak selama ini? Karena tadi ada apa namanya menjadi ketua literasi. Kira-kira masih ada nggak lagi yang merasa Pak? Kalau setelah itu tadi saya ceritakan, setelah saya konsultasi dengan Pak Kepala Sekolah, kemudian diminta mencari pengganti dan saya sudah mulai menemukan. Ya, ini saya sudah mulai lega. Apalagi pada hari ini setelah saya berkonsultasi, minta penguatan dengan Bu Sulastri, saya juga sudah mulai lebih tenang sih Bu, bahwa walaupun saya nggak jadi lagi menjadi ketua literasi, namun saya pun nanti juga bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang menjadi tim di dalam literasi itu. Begitu. Berarti udah ada pengganti ya Pak ya, sudah ada ya. Jadi Iya. kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa mencari teman yang sejawat berarti ya. Dan jika nanti sudah tiba waktunya teman Bapak bisa menggantikan Bapak, nanti itu gimana tindakan Bapak selanjutnya? Oh iya, alhamdulillah Bu. Tadi sebagaimana juga kebetulan yang Ibu sampaikan ini sudah ada kandidatnya Bu. Ya, yang saya sampaikan tadi masih bujangan. Iya. Beliau juga sanggup. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu dengan menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa sudah mempunyai figur pengganti saya ya Bu ya, Iya, dalam benar. hal untuk mengelola literasi. Kemudian saya juga langkah yang akan saya laksanakan sampai dengan karena nanti sampai akhir bulan ya Bu, di awal bulan itu baru masa peralihan. Iya, Karena ini tanggung Bu, ini baru di awal bulan ya toh, baru di awal bulan, baru tanggal 3. Jadi dalam 1 bulan ke depan ini kesempatan saya tentunya untuk berbagi kepada calon pengganti itu baik pencapaian yang telah saya lakukan Bu, maupun hambatan atau tantangan yang pernah saya hadapi. Sehingga harapannya nanti yang baru ini merasa mempunyai bekal dan saya mendukung begitu loh Bu. Sehingga nanti dia tidak ada canggung dalam melaksanakan program saya. Secara harapan saya sih berkelanjutan Bu, begitu. Syukur beliau ini tentu punya inovasi-inovasi lain, begitu loh Bu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Berarti langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu udah sangat bagus loh. Saya setuju dengan ide itu. Ya. Namun di sini ya alhamdulillah ya, saya juga merasa senang dan bersyukur kepada atas penyelesaian yang kita lakukan pada coaching hari ini ya Pak ya. Dan pada akhirnya Bapak juga merasa lega nggak kira-kira nih Pak? Alhamdulillah Bu, karena sudah
mulai terurai ya Bu, Iya, beban permasalahan kesulitan yang saya hadapi. Kemudian Ibu tadi dengan memberikan apa ya, semacam pertanyaan tapi juga penguatan itu Iya. mendorong saya Bu untuk apa? Untuk berpikir lebih dalam Iya, dalam iya, mengatasi masalah ini. Iya, iya, Gitu iya. loh Bu, ya. Alhamdulillah ya. Mm-mm, Ya jadi untuk rencana tadi mm-mm. apa sih komitmen yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Apakah ada batasan deadline waktunya, Pak? Hmm, eh, iya Bu Sulastri, alhamdulillah ya sebagaimana juga tadi saya sampaikan Bu Sulastri bahwa untuk rencana peralihan itu baru akan dilaksanakan nanti di awal bulan November Bu, ya kan? Nah di awal bulan November tentu menjelang peralihan itu sebagai bentuk tanggung jawab saya sebelumnya saya akan melaporkan capaian daripada kinerja ya Bu, dan juga program-program yang belum terrealisasi. Nah kemudian menjelang peralihan dan seterusnya saya akan selalu aktif Bu, akan selalu proaktif dalam bekerja sama, dalam berkolaborasi demi apa itu, demi eksisnya dan suksesnya gerakan literasi di sekolah saya. Itu komitmen saya Bu. Iya. Nah jadi terkait masalah ini ya Pak ya, ini juga masih dalam pikiran. Jadi saya berusaha berkomunikasi dengan guru yang lainnya sehingga barangkali bisa saling mengingatkan. Nah, selain itu mungkin dari penyampaian Bapak tadi dan solusi yang didapat tadi sudah tuh ada lah ibaratnya jalan keluarnya, dan juga saya di sini terima kasih banyak atas semua dan semua sarannya atau idenya gitu loh Pak. Ya mungkin dengan harapan nanti ya Bapak juga nyaman mendapatkan solusi ini. Ya mungkin kira-kira apa sih yang ada kata-kata terakhir atau komitmen terakhir sebelum kita menutupi coaching ini Pak? Oh iya, baik Bu. Jadi saya mempunyai komitmen Bu, setelah nanti pengganti saya ini melaksanakan program literasi sekolah. Nah, walaupun saya tidak lagi menjadi bagian di dalam tim pengelola tersebut Bu, tapi kami tetap menjadi bagian dari sekolah. Dan karena itu program positif sekolah, saya tentu akan mendukung sepenuhnya. Kalaupun saya nanti mempunyai ide, gagasan, tetap akan saya sampaikan kepada tim kerja di pengelolaan literasi sekolah itu Bu. Karena ini memang komitmen sekolah adalah untuk meningkatkan literasi sekolah yang tentu semua itu akan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Saya berkomitmen Bu, tetap akan mendukung sepenuhnya itu. Luar biasa Pak, Ya, Pak Ribut. alhamdulillah. Ya, mungkin semoga ini semua dapat terselesaikan dengan baik ya Pak ya, dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, sudah tuh mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan gitu, yang sesuai diinginkan. Ya, mungkin itu saja pembicaraan coaching kita pada hari ini ya Pak ya. Mungkin saya juga mau menyampaikan Bu, Iya. ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Sama-sama, tentu Pak Ibu, kepada sama-sama. Ibu sebagai rekan sejawat saya Sama-sama. yang telah meluangkan waktu atas permasalahan saya. Jujur Bu, setelah bincang-bincang kita ini, yang tadinya saya tahu sendirilah Bu, di awal saya murung, memang nggak bisa tak dipungkiri Bu. Bener. Hari ini saya cerah ceria, insya Allah. Iya. Doakan mudah-mudahan ke depan semakin meningkat ya Bu literasi sekolah. Amin. Udah sumringah loh Pak senyumnya. Alhamdulillah Bu. Tadi kayaknya berat banget, tapi sekarang udah sumringah. Alhamdulillah Bu. Iya. Alhamdulillah. Berkat apa itu? Bantuan Ibu memberikan penguatan kepada saya. Sekali lagi matur nuwun. Sulastri dengan Pak
Pak Ribut ya. Tadi sudah melaksanakan praktik coaching ya Bapak Ibu ya. Iya, Iya. benar Iya, sekali Bu. alhamdulillah. Jadi izinkan saya untuk bertanya ya Bu Sulastri ya. Oke, Nah, silakan Bu. Setelah tadi terlaksananya coaching, kira-kira indikator pencapaian mana nih Bu yang sudah terlaksana atau yang diinginkan? Oke, indikator yang ingin tercapai di sini yaitu saya lihat Koci itu sudah menemukan solusi atas permasalahan ya Bu. Jadi dari pembicaraan coaching ini, dari yang diutarakannya permasalahannya itu sudah menemukan solusi. Itu yang saya rasakan, itu yang Iya. sudah tercapai. Oke, iya Bu ya. Berdasarkan tadi yang sudah saya amati selama proses coaching antara Bu Sulastri dengan Pak Ribut itu sudah berjalan dengan baik, di mana alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi dan rencana tanggung jawab itu sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu terhadap Pak Ribut itu sudah pertanyaan yang tidak membebankan Iya, seperti benar, itu. Bu. Buktinya nyatanya Pak Ribut juga tidak merasa terbebani lagi ya Bu ya. Benar, heeh. Iya iya. Iya. Yang jelas tadi dari pembicaraan tadi tuh ada suasana atau indikator yang tercapai itu ada kehadiran penuh, Iya. mendengarkan aktif, Iya. ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu loh Bu. Iya, oke Mm. oke baik. Nah, jadi kira-kira kompetensi mana lagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah terlaksana hari ini? Mungkin yang jelas dari pembicaraan coaching ini solusi udah didapat. Iya. Sudah itu sebagai Pak Ribut sebagai coach juga sudah menemukan solusinya gitu loh Bu. Iya, Jadi alhamdulillah. saya rasa ini memang sama-sama menemukan jalan keluar lah gitu. Jalan keluar ya. Saya sebagai coach juga sudah mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pak Ribut juga sudah merasakan nyaman atau lega gitu loh, karena udah mendapatkan solusi gitu loh Bu. Iya, oke. Jadi menurut saya pencapaiannya sudah bagus ya untuk praktik coachingnya hari ini. Pak Ribut Iya. sudah menemukan solusi ya Pak ya. Terima kasih. Sudah merasa lega, Alhamdulillah. kemudian Bu Sulastri juga pastinya merasa bahagia ya Bu Iya. bisa menuntun rekannya istilahnya menyelesaikan masalah. Iya, Kita bukan memberikan solusi, namun Iya. kita sama-sama lah memecahkan masalah. Iya, benar tersebut. sekali Bu. Iya. Benar sekali. Luar biasa, Bapak Ibu hebat. Saya sangat mengapresiasi. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita Sama-sama, semua Ibu. sukses ke depannya ya. Amin. Alhamdulillah, Bu Mari. Sri Wahyuni. Oke, mari sama-sama kita melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Ya, Terima kasih Bu. Bapak. Sama-sama. Oke, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Waalaikumsalam Bu Sri Wahyuni. Kabarnya sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Gimana dengan Ibu? kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Jadi rencananya Ya, hari ya. ini kedatangan Mm-mm. saya adalah saya mohon izin Mm. untuk melaksanakan coaching supervisi Mm-mm. akademik bersama dengan Ibu Sulastri ya Pak ya. Iya. Kapan itu rencananya Bu? Ya rencananya hari ini, Hari ini saya juga? laksanakan. Iya. Oh iya. Nah, baik Bu Sri Wahyuni. Sebagaimana sudah kita sepakati, Bu Sri sempat japri di WA saya, kalau nggak salah tadi malam ya Bu ya. Iya Pak. Tadi malam akan melakukan praktek coaching ya dengan Bu Sulastri. Oke. Jadi, saya di sini kebetulan Ibu beritahu kapasitasnya nanti adalah saya melihat, mengamati dan tentu akan memberikan penilaian yang Ibu lakukan bersama dengan Kuci ya. Iya iya. Ya, insya Allah memang dilaksanakan setelah ini Bu ya. Iya Pak. Setelah ini. Jadi di sini saya bertindak dalam hal ini sebagai observer. Tentu harapan saya Bu sebagai observer nanti dalam pelaksanaan coaching supervisi akademik itu Bu Sri Wahyuni menggunakan sesuai dengan alur tirta. Iya. Dimana nanti di situ tentu ada tujuan, Iya, Pak. kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksinya bagaimana,
dan juga komitmen. Nah, komitmen dalam pelaksanaan rencana itu. Namun Iya. sebelum kita melakukan observasi coaching yang akan dilakukan Bu Sri dengan rekan sejawat, boleh kan Bu saya mengutarakan beberapa pertanyaan? Iya, boleh Bapak, silahkan. Jadi langsung saja Bu Sri Wahyuni, untuk pertanyaan pertama itu, kompetensi coaching apa dalam percakapan coaching nanti yang akan Ibu gali atau Ibu lakukan? Iya, oke. Baik Pak, nantinya kompetensi yang akan saya lakukan adalah ada 3 ya Pak ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh, terus saya juga nantinya akan mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga adalah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya berbobot nanti kepada coach saya gitu, kepada Bu Sulastri, seperti itu Pak. Oke, berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan tentunya adalah tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan tentu Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya? Iya, benar sekali Pak. Ya. Baik Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan insya Allah nanti bisa terlaksana lebih optimal. Selanjutnya saya akan bertanya lagi, boleh kan Bu ya? Iya Pak, Ya, silakan, kita akan Pak. bertanya lagi. Kira-kira kompetensi mana nanti yang secara aktif dan paling spesifik, ya Iya. kan, yang akan Ibu lakukan? Ya, di sini saya mengambil 2 kompetensi ya Pak ya. Yang pasti yang pertama yaitu saya mendengarkan secara aktif, ya Pak ya, mendengarkan secara aktif. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu saya selain mendengarkan, saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya berbobot lah untuk coach saya nanti. Seperti itu, Pak. Ya, itu sesuai sekali dengan prinsip coaching. Luar biasa, mudah-mudahan nanti terlaksana dengan baik. Iya. Berarti di sini ada 2 kompetensi yang akan Iya, Ibu benar, kembangkan, Pak. mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, Luar Pak. biasa. Benar, Pak. Ya, baik, selanjutnya izinkan saya mengajukan pertanyaan yang terakhir sebelum memulai, nggih. Iya, Pak. Ya. Pertanyaan saya yang terakhir itu adalah indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dari proses coaching hari ini, apa kira-kira? Ya, indikator yang ingin saya harapkan atau yang saya ingin capai adalah di mana nanti coach saya ini, Ibu Sulastri ini, dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi dengan sharing terhadap saya. Bukan saya memberikan solusi, namun beliau yang akan mengutarakan dan mencari solusinya sendiri, seperti itu Pak. Jadi saya tangkap indikator pencapaian yang menjadi target Ibu itu agar supaya coach nanti bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya? Iya, benar Pak. Menggali strategi secara mandiri, tentu nanti juga Ibu bantu, Iya. gitu. Ya, nah, Bu, mungkin hanya 3 pertanyaan itulah yang saya ajukan di awal ya, Iya. sebelum melakukan coaching. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu dalam memberikan coaching kepada rekan sejawat Ibu ini nanti juga memberikan manfaat pembelajaran baik terhadap Ibu sendiri sebagai coach maupun kepada coaching. Ya, karena apa? Kadang-kadang sesuatu hal yang tersirat itu yang sejatinya sudah ada, itu memang perlu digali. Dan Iya. monggo itu nanti Ibu explore, Ibu kembangkan Iya. saat melakukan coaching. Gitu ya Bu ya? Oke, iya. Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Kemudian saya izin untuk Ya. melakukan coaching ya Pak ya bersama dengan Ibu Sulastri. Kemudian nanti saya izin untuk kembali lagi Ya. setelah pasca observasi ya Pak ya. Baik, nanti Iya. saya tunggu setelah pasca observasi kita lanjutkan. Iya. Disilahkan Terima Bu. kasih ya Pak. Sri. Saya Ya. izin undur diri dulu ya Iya, Pak ya. silahkan monggo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Sulastri.
Waalaikumsalam Bu. Iya, Apa kabar? gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Dan Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga Alhamdulillah. sehat. Ibu diminum dulu Bu Iya, supaya iya. tidak merasa tegang. Bener Bu. Saya lihat kok sepertinya ada keluh kesah yang ingin disampaikan. Ya Benar Bu ya. sekali Bu. Iya. Sebenarnya ada beban pikiran yang ada di hati dan pikiran saya yang buat saya nggak nyaman Bu. Iya. Itu. Mm-mm. Ibu tarik nafas dulu supaya lebih tenang, baru nanti Ibu sampaikan dengan saya kira-kira apa permasalahan dan unek-unek yang Ibu hadapi. Itulah Bu. Sebenarnya saya nih ya ada yang masalah yang ingin saya sampaikan. Namun kira-kira mengganggu waktu Ibu enggak kira-kira? Oh tidak, insya Allah saya tidak terganggu. Saya senang nanti bisa sharing ya dengan Iya. Ibu Sulastri. Monggo Ibu silahkan, apa bisa langsung disampaikan permasalahan yang dihadapi. Ya gitu. Mau nggak saya sampaikan, ini jadi pikiran, ya enggak Bu? Kalau nggak diselesaikan ini saya jadi nggak tenang gitu loh Bu. Iya. Jadi kepikiran terus gitu loh masalah yang saya hadapi ini Bu. Iya. Gitu. Jadi kira-kira nggak apa-apa ya Bu ya saya ceritakan keluh kesah saya ini. Oh nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Silakan Ibu sampaikan. Barangkali nanti kita bisa mencari solusinya bersama-sama ya Bu ya. Mm-mm. Sebenarnya saya juga berharap mendapatkan solusi dari masalah saya ini loh Bu. Jadi saya berharap nanti saya bisa tenang untuk mengajar anak didik saya. Jadi ini loh Bu masalahnya. Saya ini kan ditunjuk sebagai ketua literasi lagi gitu loh Bu. Iya. Sementara saya ini sudah menjadi wali kelas. Oke. Itu. Sebenarnya sih saya bukannya menolak Bu. Cuman ini pada saat sekarang ini banyak beban yang saya hadapi terutama masalah keluarga gitu Bu. Ya, jadi Ibu merasa terbebani, Ibu sudah sebagai wali kelas, kemudian Ibu sebagai ketua literasi, Iya. gitu. Mm-mm. Jadi permasalahan yang ingin disampaikan apa Bu? Maksudnya apakah Ibu masih ingin menjabat sebagai ketua literasi atau bagaimana? Oh ya itu masalahnya Bu. Jadi sebenarnya saya ingin mengundurkan diri. Ya jadi saya mikir kayaknya apa salahnya di rolling dengan teman yang lain. Ya jadi biar lebih fresh lagi, mungkin ada pembaharuan dari teman lain dan saya sendiri pun tidak terbeban menjadi ketua literasi itu tadi. Karena ada hal yang membuat saya menjadi tidak maksimal nantinya pada saat saya menjabat menjadi ketua literasi lagi gitu loh Bu. Oh seperti itu. Iya. Jadi sebelumnya Ibu sudah menjabat sebagai ketua literasi dan Iya. kemudian sekarang ditunjuk lagi ya Bu ya. Gitu. Oh, tapi kenapa harus mengundurkan diri begitu Bu? Apakah Ibu sudah bertanya, sudah konsultasi dengan kepala sekolahnya atau belum? Oke. Sebenarnya sih saya sudah juga menyampaikan ini dengan kepala sekolah ya Bu ya. Dan saya sendiri juga mencari pengganti. Oh, Ya sudah gitu. ada saya cari pengganti sebelum saya mengundurkan diri. Yang dimana penggantinya tuh yang lebih muda gitu lah Bu ya, yang lebih Iya. muda dan waktunya tuh lebih luang gitu lah Bu. Jadi seperti saya kalau dipaksakan juga menjadi ketua literasi nanti takutnya sih nggak maksimal. Iya. Nah, sementara pengganti ini dan saya juga udah bicarakan dengan kepala sekolah itu alhamdulillah sih kepala sekolah nggak masalah gitu, yang penting ada penggantinya gitu. Oh iya, jadi kepala sekolah tidak merasa keberatan ya Bu ya? Enggak Bu, alhamdulillah yang Tidak penting itu merasa tadi keberatan. karena ada pengganti yang sudah disiapkan. Ya, gitu loh, oke. Bu. Gitu. Jadi Ibu sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolahnya juga tidak keberatan. Iya. Lalu bagaimana nih tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Oke, tanggapan dari respon kepala sekolah sendiri sih sebenarnya bagus Bu. Dan cuman itu tadi dia menggarisbawahi bahwasanya pun saya tidak menjabat sebagai ketua literasi dengan harapan saya tetap berkomunikasi dan menjalin koordinasi yang baik dengan pengganti saya. Itu yang diharapkan dari kepala sekolah. Iya, oke, Namun saya oke. sendiri juga nggak lepas tangan loh Bu, istilahnya tetap
membantu teman yang pengganti tadi gitu. Iya, oke. Jadi kalau boleh saya bertanya nih Bu, setelah Ibu konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian Ibu mengutarakan saya akan mencari guru pengganti untuk menggantikan saya. Nah, Iya. upaya apa yang Ibu lakukan dalam hal tersebut Bu? Misalkan Ibu melakukan apa nih untuk proses pergantian Ibu terhadap Ibu kepada rekan Ibu seperti itu? Oke. Yang jelas upaya yang saya lakukan itu saya mencari pengganti yang pertama itu memang betul-betul mempunyai kompetensi di bidang literasi yang Iya. jelas lebih bertanggung jawab, memang yang sudah itu lebih apa ya Bu, yang mungkin secara usia yang lebih muda dan rolling tadi loh Bu, biar sama-sama Iya. merasakan menjabat sebagai ketua literasi. Oh, Nah gitu. itu yang upaya yang saya lakukan. Iya, oke. Gitu. Ya, sebenarnya itu sudah bagus ya Bu ya. Iya. Walaupun sangat menyayangkan sebenarnya kenapa harus mengundurkan diri seperti itu. Dan ternyata Ibu sudah gak sanggup, saya ini beban berat gitu ya Bu Iya, ya, benar, sebagai Bu. wali kelas, Mm-mm. kemudian sebagai ketua literasi. Oke. Iya. Sebenarnya ini Ibu sudah menceritakan dengan kepala sekolah. Jadi sehingga kepala sekolah juga tidak berpikir negatif ya terhadap Ibu. Ibu sudah berkata dengan jujur, dengan apa adanya lah, dengan Iya. kondisi yang ada seperti itu. Alhamdulillah lah Bu. Iya. Jadi saya rasanya kalau udah cerita jujur dengan kondisi saya, kok saya lebih lega gitu. Kenapa? Karena nanti jangan di resiko akhir nanti saya paksakan juga, namun hasilnya tidak maksimal. Lebih baik saya bercerita jujur dengan kepala sekolah. Nah, itu iya, Bu. oke, itulah Bu ya pentingnya kita Iya. mengutarakan permasalahan dengan jujur ya Bu ya. Benar, Jadi Bu. tidak ada istilahnya tidak ada udang di balik batu Betul, seperti Bu, itu. betul Nanti sekali, ke belakangnya, ke depannya Iya. juga tidak akan ada unek-unek lagi seperti itu. Benar sekali Bu, benar sekali yang Ibu sampaikan. Iya. Gitu. Oke, jadi Bu Sulastri, setelah Ibu berbincang dengan saya, tadi yang awalnya Ibu murung ya Bu ya. Iya benar Jadi Bu. sekarang Aduh. apa yang Ibu rasakan nih setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya, sudah mengutarakan isi hatinya, sudah mengeluarkan segala unek-uneknya dengan jujur ya Bu Iya. ya. Iya. Yang jelas saya merasa lega Bu, dan Oke. rasanya plong gitu loh Bu, pikiran saya tadi memang jadi gimana ya, terbayang-bayang, teringat-ingat ini gimana gitu. Namun saya juga terima kasih loh Bu sama Ibu udah meluangkan waktu, udah bincang-bincang seperti Iya. ini, dan saya pun juga mendapatkan solusi, dan saya juga tidak merasakan beban ini sendiri gitu loh Bu. Iya, oke. Jadi Ibu Sulastri mungkin setelah berbincang dengan saya merasa lega, merasa menemukan solusi. Iya, benar. Saya hanya sebagai mendampingi saja Bu. Saya Iya. tidak memberikan solusi. Namun saran saya, setelah dari sini Ibu konsultasikan kembali dengan kepala sekolahnya. Oke, siap Bu, siap. Bagaimana kepala sekolahnya agar tidak ada kesenjangan begitu. Iya. Kepala sekolahnya rela Ibu mengundurkan diri dan Ibu pun juga tenang dengan Iya. aktivitas yang lain Iya, seperti itu. iya, Oke. iya, Dan mungkin saya juga terima kasih ya Bu ya sudah Sama-sama meluangkan Ibu. waktu. Iya, Apalagi sama-sama. pembicaraan ini juga rasanya tidak untuk saya sendiri, tapi udah berbagi nih kayaknya plong. Selamat siang ibu-ibu, Bu Sri Wahyuni Iya, Pak. dan juga Ibu Sulastri. Kita jumpa kembali setelah Ibu melakukan kegiatan coaching tadi. Ya, sama-sama kita tadi juga mengamati begitu. Baik Bu, terutama Ibu Sri Wahyuni, terima kasih ya bahwa telah melaksanakan kegiatan coaching pada kesempatan yang hari ini. Sebagaimana di awal saya sampaikan pada saat coaching tadi tentang indikator apa saja yang disampaikan sesuai dengan alur delta. Nah, setelah Ibu melakukan proses kegiatan coaching tadi dengan coaching Ibu Sulastri, indikator apa, pencapaian indikator apa yang Ibu dapatkan tadi? Iya, oke, baik Pak. Alhamdulillah tadi kami berdua sudah melaksanakan coaching. Ibu Sulastri juga sudah mengemukakan permasalahan yang dihadapi. Dan alhamdulillah indikator yang sudah tercapai adalah coach saya ini sudah menemukan solusinya tersendiri atas
permasalahan yang dia hadapi, seperti itu Oh, gitu. Bapak. Iya, baik kalau demikian Bu. Jadi berdasarkan yang Ibu rasakan selama proses coaching, dan juga tadi benar sekali sesuai dengan pengamatan saya selama proses coaching, alhamdulillah memang sudah berjalan dengan baik. Jadi keseluruhan dari tahapan kegiatan sesuai dengan alur tirta sudah mulai dilakukan. Jadi terutama tadi pertanyaannya cukup berbobot, rileks begitu ya. Nah, nampaknya begitu menikmati Bener, Bu Pak. Sulastri Bener sebagai banget. coaching tadi. Nah, semoga bermanfaat, dan ini tentu kita biasakan ya Bu dalam setiap permasalahan ini, terutama untuk memecahkan segala permasalahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya Iya, Bu Pak. Sri Wahyuni. Iya Pak, benar Pak. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang bisa Ibu gali tadi, yang bisa Ibu sampaikan? Iya, yang di awal tadi saya itu mendengarkan secara aktif, Mm-mm. kemudian kehadiran saya secara penuh terhadap coach saya, dan yang terakhir adalah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya, seperti itu Pak. 3 kompetensi itu yang rencana saya, dan alhamdulillah sudah terlaksana seperti itu. Benar sih, memang sesuai dengan pengamatan saya, memang pencapaian dari proses kegiatan coaching pada siang hari ini yang Ibu laksanakan itu sudah cukup bagus, dan mudah-mudahan ke depan ini terus Bu, kerjasama kita saling menguatkan satu sama lain, jangan segan-segan, sehingga ketika ada permasalahan yang belum ada solusinya ya, Iya. kita pasti nanti ketika kita mau berbagi dengan rekan sejawat kita, insya Allah ini akan mendapatkan solusi. Nah, barangkali itu yang bisa saya tangkap dan saya gali dari pelaksanaan coaching Ibu. Kira-kira apakah masih ada yang mau disampaikan, atau barangkali dirasa cukup? Ya, saya rasa cukup Pak, dan saya juga dengan Bu Sulastri mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan coaching. Ibu Sulastri juga sudah merasa lega atas permasalahan yang dia hadapi dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih banyak ya Iya. Bapak ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Oke, Ibu. kami undur diri. Iya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Alhamdulillah. Permisi ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga Bu ya. Ya, Pak. Sehat selalu. Sama-sama. Ibu dan Bapak guru hebat, demikianlah telah sama-sama kita saksikan praktik pembelajaran modul 2.3 praktek coaching dalam supervisi akademik dari kelompok kami. Izinkan sebelum kami mengakhiri untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu. Jalan berkelok ke hitam ulu, singgah sejenak di margo indah. Mohon maaf terlebih dahulu, sampai jumpa di lain waktu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.